والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil hawdi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawdan yawmal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mithlu tulihi masirata syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama' ala ma sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Dalam paragraf ini beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita beriman dengannya yaitu tentang haud. Beriman tentang haud, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa haud pada hari kiamat, yang umat beliau akan melewatinya dan meminum dari telaga tersebut. Dan sifatnya dikatakan oleh beliau arduhu mithlu tuli. Nah, lebarnya seperti panjangnya, dalam artian berbentuk persegi. Nah, dan jaraknya sejauh apa? Masiratu syahrin, sejauh 1 bulan perjalanan. Dan jumlah aniyahnya, jumlah gelas-gelas untuk menciduk dari air telaga tersebut ka'adadi nujumis sama', seperti jumlah bintang-bintang di langit. Hal ini semua ala ma sahhat bihil akhbar min ghairi wajhin, berdasarkan khabar-khabar, yaitu dalil-dalil yang sahih. Nah, bukan hanya dari satu arah saja, tapi dari berbagai macam dalil yang ada. Bahkan tentang perkara haud ini, alhamdulillah, para ulama menyatakan hadisnya mutawatir, termasuk hadis mutawatir. Baik. Dalam perkara ini, alhamdulillah, ada beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang insyaallah ta'ala juga akan kita lengkapi dan dari pembahasan-pembahasan lain seputar haud. Yang pertama, al-imanu bil haud. Yang dimaksud dengan haud, alhamdulillah, pengertiannya secara bahasa yaitu haud mujtama'ul ma', yaitu suatu apa? Suatu tempat di mana air berkumpul padanya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan haud di sini yang wajib untuk kita imani yaitu huwal ma'ul mujtama' al-madhkur bil ahadits annahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, yaitu suatu air yang terkumpul yang disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Al-ma'ul mujtama' al-madhkur fil ahadits annahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, yang dalam bahasa kita biasa kita maknakan dengan telaga, karena di situ air terkumpul. Terkumpul dan tidak mengalir. Air yang terkumpul, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya itu
milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hal itu akan dilewati oleh umat-umat beliau pada hari kiamat kelak. Kemudian beriman terhadap haud, ikhwanillah. Kita beriman tentang adanya, juga tentang sifat-sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentangnya. Adapun tentang keberadaannya, maka itu banyak sekali dalil yang menunjukkan. Bahkan haud telah diciptakan, tayyib dan ada saat ini. Haud sudah diciptakan, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan, inni qalatul lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallah la anzuru ila haudil an. Syahidnya perkataan beliau, wa inni wallah la anzuru ila haudil an. Sungguhnya demi Allah, aku saat ini melihat kepada haudku, menunjukkan haud telah diciptakan. Dan dalam hadis dari Abi Hurairah juga muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Apa-apa yang antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Jadi tempat antara rumah beliau dengan mimbar beliau, yang sekarang dikenal dengan raudhah di Masjid Nabawi, dinamakan dengan raudhah. Baik, berdasarkan hadis ini, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, tempat antara rumah beliau dan mimbar beliau itu adalah raudhah min riyadil jannah. Kemudian beliau katakan, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ini di atas haudku. Jadi kita beriman, akan tetapi yang dimaksud dengan haud bukanlah kemudian haud itu berarti ada di bumi ini, tidak. Kita beriman, bahwasanya mimbar beliau di atas haud beliau, walaupun haud itu adalah apa, fil ardil mubaddalah. Kalau haud adanya pada apa? Pada bumi setelah diganti. Karena haud ada di hari kiamat. Baik, di hari kiamat kelak di mahsyar. Dan ini semuanya perkara baik yang wajib untuk kita beriman tentangnya dan tidak membagaimanakannya. Kalau bagaimana, kalau sudah diciptakan, letaknya di mana dan seterusnya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh untuk muncul di benak kita. Kita beriman bahwasanya haud telah diciptakan. Baik. Kita baca syarahnya dulu di sini, karena Syekh rahimahullah taala memberikan syarah secara ringkas. Qala min al-akhbari fi haud an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu al-Bukhari an jama'atin min as-sahabah minhum Abu Hurairah wa Asma bintu Abi Bakr wa ghairuhuma. Dan di antara kabar-kabar tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sederetan para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah dan Asma bintu Abi Bakrin, dan selain keduanya. Wa kulluha tufidu anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haudan yalidu alaihi fihi al-mu'minun. Dan semuanya memberikan faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud yang kelak orang-orang beriman akan melewati dan minum darinya. Dikatakan oleh Ibnu Abil Izz
rahimahullah taala dalam Syarah Tahawiyah, al-ahaditsul waridatu fi dzikril haud tablughu haddat tawatur. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang haud itu mencapai derajat mutawatir. Warwaha minas sahabah bid'un wa thalathuna sahabiyya. Telah meriwayatkan hadis tersebut 30 sekian sahabat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah. Beliau katakan yang diriwayatkan sekitar berapa? 30 sekian. Bahkan sebagian ulama yang lain ikhwanillah ketika mengumpulkan mendapati lebih dari 30 ya, lebih dari jumlah tersebut. Sehingga dari sini bisa diambil faedah ilmu yakin, yaitu ilmu yang yakin, bukan yang sekedar dzan tentang apa keberadaan haud tersebut. Dan mengenai sifat-sifat haud, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dalam Sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan masih haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadma'u abada. Dari hadis ini terkumpul beberapa sifat dari sifat-sifat haud. Yang pertama bahwasanya jaraknya sejauh 1 bulan perjalanan. Dan mengenai luas haud tersebut, alhamdulillah datang hadis yang berbeda-beda. Karena Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami. Nah, dalam sebagian riwayat beliau katakan, wa inna ardahuma baina Ailah ilal Juhfa. Lebarnya sejauh dari negeri Ailah sampai Juhfa. Kemudian pada hadis yang lain beliau mengatakan ma baina nahiyatihi kama baina Jarba wa Adruj wa Adruh. Nah, ma baina Jarba wa Adruh. Nah, antara pojok sampai pojoknya sejarum jarak antara negeri Jarba dan Adruh. Dan seterusnya. Nah, dari penjelasan-penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tegasnya yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, haudi masiratu syahrin. Sejauh 1 bulan perjalanan. Dan panjang serta lebarnya sama. Arduhu mithlu tuli, sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Yang ketiga, rihuhu agyabu minal misk. Baunya lebih harum daripada misik. Yang keempat, kizanuhu kanujumis sama. Gelas-gelas untuk mengambil airnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Bahkan dalam sebagian riwayat, yaitu dalam hadits Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Rasulullah mengatakan la aniyatuhu akthar min adadi nujumis sama. Aniyah yaitu gelas-gelas untuk mengambil air darinya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian sifat yang kelima, man syariba minha fala yadma'u abada. Siapa saja yang meminum darinya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ini sifat yang terkumpul dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan tentang rasanya, ikhwanifillah, bahwasanya rasanya ahla minal asal, yaitu pada hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah beliau sebutkan sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, beliau katakan, "Na'am wa ahla minal asal. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal." Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Baik, berarti berapa ini sifat-sifat yang disebutkan, berapa? Anjri? Hah? 6. Apa saja? Jaraknya panjang, panjang dan lebarnya sama, yaitu sejauh 1 bulan perjalanan. Kedua, airnya lebih putih daripada susu. Ketiga, baunya lebih harum daripada misik. Gelas-gelasnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Siapa yang meminum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian yang keenam, rasanya lebih manis daripada madu. Baik, karena hadis tentang haud banyak sekali, alhamdulillah antum berusaha mengambil mana yang paling lengkapnya, yang terkumpul dan mudah. Karena ada yang panjang, ada yang pendek. Maka ambil tadi untuk sifat-sifat hadis Abdullah bin Amr bin Al-As muttafaqun alaih, ditambah dengan hadis Abi Dzar tentang penetapan sifat yang keenam, yaitu ahla minal asal. Baik. Ini sifat-sifat haud. Kemudian Syekh Nabwi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yudadu anhu ahlul fujuri min ummati, dan akan diusir darinya ahlul fujur dari kalangan umat beliau. Pada kalimat ini beliau menjelaskan bahwasanya kelak dari kalangan umat Muhammad SAW ada golongan yang mereka matrud, mereka terusir, mereka dicegah dari minum dari telaga Nabi SAW. Tentunya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai masuk dalam deretan mereka-mereka yang celaka ini. Padahal ikhwanillah haud. Ketika manusia begitu haus, saat mereka menunggu dari mahsyar, kemudian akan beranjak kepada tahapan berikutnya dari tahapan-tahapan hari akhir, tentunya sangat haus. Sangat haus. Baik, dan mereka bisa minum sebelum masuk ke jannah. Umat Muhammad SAW mendapatkan keutamaan dari sisi ini. Mereka bisa minum dari telaga Nabi SAW. Jadi telaga ini sebelum mizan dan sebelum sirat. Baik, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Dan itulah yang munasib, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah.
bahwasanya haud ya sebelum sirat. Karena di sana datang hadis yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya haud itu setelah sirat, yaitu hadis dari Anas bin Malik, yang telah kita hafal dalam pelajaran Ishriniyah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li faqala ana fa'il faqultu aina atlubu qala atlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. Qultu fa in lam alqa qala ana 'inda al-mizan. Qultu fa in lam alqa qala ana 'inda al-haud. Di sini ketika sahabi tadi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dia memberi syafaat kepadanya, Rasulullah memberikan syafaat kepadanya, beliau mintalah na'am di atas sirat. Kalau tidak bertemu dengan engkau, minta di mizan, yaitu pada tahapan mizan. Kalau tidak bisa, minta pada tahapan al-haud. Baik. Hadis ini menjadi iskal di kalangan para ulama, bagaimana mendudukkannya, ikhwanillah. Walaupun secara tegas tidak ada seorang pun sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dari kalangan ulama yang berpendapat bahwasanya haud itu setelah sirat, kecuali apabila di sana ada haud yang kedua. Kecuali kalau di sana ada haud yang kedua. Oleh karena itulah Ibnu Katsir merajihkan bahwasanya haud sebelum sirat. Sebagaimana pula yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Baik. Ibnu Katsir mengatakan, wal maksud anna dhahir al-hadits yaqtadi anna al-hawdha ba'da as-sirat wa kadzalika al-mizan aydan wa hadha la a'lamu bihi qailan. Aku tidak mengetahui adanya orang yang berpendapat seperti ini, bahwasanya haud itu setelah mizan dan sirat. Baik, kecuali apabila ada haud yang kedua, yang wallahu taala alam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah sirat. Tapi haud yang banyak dibahas dalam hadis-hadis ini, yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah haud yang ada sebelum mizan juga sebelum sirat. Dan Imam Al-Qurtubi dalam Tadhkirah mengatakan wal makna yaqtadi fa innan nas yakhrujuna utashan min qubulihim kama taqaddam. Baik. Fa yuqaddamu qabla sirat wal mizan. Dan makna baik menuntut demikian, yaitu adanya haud sebelum mizan dan sirat. Dikarenakan manusia keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan kehausan, terlebih lagi setelah mereka menunggu di mahsyar. Baik, sehingga dikedepankan sebelum sirat dan mizan. Tentunya dalam kondisi seperti ini manusia sangat butuh untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ternyata ada kaum yang terusir, maka ini sangat celaka. Siapa yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Syekh di sini ahlul fujur min ummati. Orang-orang fajir dari kalangan umat beliau. Dan ahlul fujur lebih umum daripada sekedar ahlul bid'ah. Karena mencakup kefajiran dari sisi bid'ah dan dari sisi kemaksiatan dan penyelisihan. Baik, ada pun dalil yang datang dalam masalah ini, ikhwanillah. Di antaranya hadits Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan la yaridanna alayya nasun min ashabil hawd hatta araftuhum ukhtuliju duni fa aqulu ashabi fa yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguh akan melewati haudku ini orang-orang dari kalangan sahabatku
Nah, aku mengenal mereka, tapi ternyata mereka terhalangi dari diriku, tidak bisa minum dari telaga tersebut dan diusir oleh para malaikat. Nah, fa'aqulu ashabi, aku katakan sahabatku, fayaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa-apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Dalam artian Rasulullah SAW mengenali mereka dari tanda-tanda mereka bahwasanya mereka ini umat beliau, tapi ternyata terhalangi, dan tidak bisa minum dari haud dan diusir darinya. Maka diberitakan kepada beliau bahwasanya mereka ini telah mengada-adakan perkara baru setelah engkau meninggal. Dalam hadits yang lain dari Abi Hurairah muttafaqun alaih juga, jawabannya, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak innahum murtaddu ala adbarihimul qahqara. Sungguhnya engkau tidak memiliki ilmu tentang apa-apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Sungguhnya mereka telah murtad dan kembali ke belakang punggung mereka, yaitu meninggalkan Islam. Dan di hadits ini jelas, semua orang yang murtad dari agama Allah terhalangi dari minum di haud. Dan orang yang mengada-adakan di dalam agama ini perkara-perkara yang tidak Allah ridai, mereka juga terusir dari haud. Dan orang-orang yang membuat kerusakan serta kezaliman. Hal ini ditunjukkan dalam hadits Ka'ab bin Ujrah. Baik, berhubungan dengan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang umara yang zalim. Nah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sayakunu ba'di umara, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayyal haud. Ini orang-orang yang masuk kepada umara yang zalim, kemudian membenarkan kedustaan mereka, membantu kezaliman mereka, maka bukan termasuk golongan Nabi, dan Nabi bukan termasuk dari mereka, dan tidak akan melewati haud beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia akan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelas, dimasukkan pula bahwa mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Baik. Sehingga ahli bidah jelas mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahli riddah, kemudian juga ahlul fujur, orang-orang yang membuat kefajiran, kerusakan di muka bumi. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam Tadhkirah setelah menyebutkan Khawarij, Mu'tazilah, fakulluhum mubaddilun, beliau katakan bahwasanya ahlul bidah tersebut Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang yang mengada-adakan, beliau katakan wa kadzalika dzalama al-musrifuna fil jawri wadh-dhulm. Demikian pula orang-orang yang zalim yang melampaui batas dalam kejahatan dan kezaliman. Wa tatmisil haq, dan orang-orang yang menghapus kebenaran, wa qatli ahlihi, dan membunuhi para pembela kebenaran, wa idlalihim, dan yang menghinakan para pengemban kebenaran, wal mu'linuna bil kaba'ir al mustakhifuna bil ma'asi, yang terang-terangan melakukan dosa besar dan meremehkan kemaksiatan, wa jama'ati ahli zaid wal ahwa'i wal bid'ah, dan kelompok-kelompok orang yang menyimpang dan mengikut hawa nafsu serta kebid'ahan. Mereka semua tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman. Kecuali mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya.
Qala rahimahullahu ta'ala, wa min dhalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaridanna alayya aqwamun hatta idza ahwaitu liunawilahum kharaja rajulun baini wa bainahum faqala halumma fa aqulu ila ain fa yaqul ila an-nar wallah fa aqulu innahu min ashabi fa yaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wal hadits fi hadzal ma'na katsira. Nah, sungguh akan melewati kepadaku kaum sampai tatkala aku membungkuk untuk bisa mengajak mereka, baik keluar seorang laki-laki antara aku dan mereka. Baik. Faqala halumma, ayo ke sini. Fa aqul ila ain, fa yaqulu ila an-nar wallah. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana? Yaitu dia mengajak kepada kaum tersebut ilanna, menuju neraka. Maka mengatakan sungguhnya mereka adalah para sahabatku. Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak tahu apa-apa yang telah mereka adakan setelahmu. Ini jelas, bahwasanya al-ihdath fid din akhadillah. Ini perkara yang sangat berbahaya. Mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama ini dan membuat kerusakan di dalam agama merupakan sebab selain kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala juga terharamkan dari minum tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang lain yang hendaknya kita yakini apabila berhubungan dengan permasalahan haud ini, yaitu permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama, apakah haud ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah semua nabi memiliki haud. Dalam masalah ini kita tidak mendapati dalil yang sharih dan sahih bahwasanya likulli nabiyyin haud, setiap nabi memiliki haud. Yang paling bagus yang datang dalam masalah ini adalah Mursal Hasan Al-Basri. Akan tapi Mursal Hasan ini dikatakan oleh para ulama min ad'afil marasil. Di antara selemah-lemah mursal, yaitu mursalnya Hasan Al-Basri. Baik. Yang padanya penetapan inna likulli nabiyyin haudha. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud. Sehingga tatkala kita tidak mendapati dalil yang sharih dan sahih dalam masalah ini, kita tidak bisa menetapkan kalau setiap nabi itu memiliki haud. Dan yang kita tetapkan ya haud yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib sebagai kekhususan beliau. Kalau seandainya di sana ada haud bagi setiap nabi, maka sisi kekhususannya bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya air haud tersebut berasal dari Kautsar. Karena Kautsar jelas itu kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pingsan, kemudian siuman dan tertawa. Kemudian ditanya, "Ama adhakaka ya Rasulullah?" Qala, "Unzilat alayya anifan surah." Telah turun baru saja satu surat, kemudian beliau membaca inna a'tainakal kautsar sampai akhir dan mengatakan atadruna mal kautsar, kalian tahu apa itu kautsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir wa huwa haudun talidu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayukhtalajul 'abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati fayaqul ma tadri ma ahdatsan ba'da. Di sini penegasan kalau Kautsar diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus. Tayyib, dan itu nahrun fil jannah. Tayyib, sungai di surga yang dijanjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan huwa haudun. Kenapa? Karena
telaga yang ada di arasatil qiyamah, yang di luar jannah. Nah, itu airnya berasal dari Kautsar tersebut. Nah, airnya berasal dari Kautsar, sehingga juga masuk dalam penafsiran beliau di sini tatkala beliau menafsirkan Al-Kautsar itu, yaitu haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Kenapa disebut Kautsar juga? Karena asalnya dari Kautsar yang ada di jannah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya haud ini air yang berasal dari Kautsar, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Tayyib, yahuddu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahab wal akhar min warik. Nah, berarti apa? Mengalirkan air pada haud tersebut dua saluran air yang berasal dari jannah, salah satunya dari emas dan yang lain dari perak. Baik. Ini dalil dari bahwasanya asal dari haud itu, nah, airnya dari mana? Dari jannah, yaitu dari Kautsar, dari sungai Kautsar, dengan dua saluran, satunya dari emas, satunya dari perak. Hadis apa tadi? Hadis Thauban dalam riwayat Muslim. Baik. Ini beberapa perkara yang hendaknya kita imani berhubungan dengan masalah haud. Alhamdulillah, diingat-ingat. Minimal antum mengetahui pokok-pokok yang wajib diimani dan dalil-dalil pokoknya, karena memang hadis-hadis dalam masalah haud banyak sekali. Baik, sehingga kalau menghafal semuanya tentunya kesulitan. Tapi inti-inti tadi dari poin-poin yang terpenting yang ada pada hadis-hadis tersebut diambil, kemudian dikumpulkan. Nah, baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta